Abu Nawas dan Hakim licik. Seorang rakyat miskin datang mengadu kepada Abu Nawas. Hakim negeri ini selalu berpihak pada orang kaya, katanya. Ia hanya adil kalau disuap. Untuk menyelidiki, Abu Nawas menyamar sebagai saudagar kaya. Ia membawa banyak uang dan datang ke pengadilan seolah akan menyuap. Sang hakim menerima uang itu dengan senyum licik. Keputusan sidang akan kuatur sesuai kehendak Tuan, katanya. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. Ia menunjukkan bukti suap dari hakim dan menceritakan semuanya dengan tenang. Raja menjatuhkan hukuman kepada hakim itu. Abu Nawas, ucapnya, kau bukan hanya cerdas, tetapi juga penjaga keadilan bagi rakyat. Abu Nawas dan pohon keramat. Warga desa percaya bahwa pohon besar itu keramat. Mereka bahkan memberi sesajen dan melarang siapapun menebangnya. Suatu hari, Abu Nawas datang dan berkata, kalau benar pohon ini keramat, ia pasti bisa memberi tanda. Ia pun menyiramnya dengan santai. Wahai pohon, jika kau sungguh keramat, berbicaralah sekarang, kata Abu. Tapi pohon tetap diam seperti biasa. Orang-orang pun tertawa sadar. Ternyata kita yang berlebihan, kata salah satu warga. Abu Nawas mengajarkan bahwa akal sehat lebih penting dari mitos. Abu Nawas dan emas di sungai. Seorang saudagar datang panik. Abu Nawas, emasku jatuh ke sungai ini, katanya. Tolong bantu temukan, itu seluruh tabunganku. Abu Nawas membawa jaring ikan dan mulai menjala sungai dengan serius. Orang-orang mulai berkumpul, menganggapnya sedang melucu. Abu berkata, ikan-ikan memberitahuku bahwa emas itu terlalu berat untuk mereka dorong ke darat. Orang-orang tertawa, belum tahu maksudnya. Ternyata si saudagar sebelumnya menolak memberi imbalan kepada siapapun. Abu Nawas menyindirnya di depan warga dan membuat semua tertawa. Abu Nawas dan pedagang serakah. Seorang pedagang kaya marah-marah karena barang dagangannya tak laku. Orang-orang ini tak tahu kualitas, teriaknya. Abu Nawas melihat pedagang itu dan berkata dalam hati, dagangan mahal, tapi hatinya pelit. Mari kita beri pelajaran kecil. Abu Nawas membeli kain mahal dengan koin kayu. Pedagang tak menyadarinya, terlalu senang dagangannya akhirnya laku. Ketika sadar itu kayu, pedagang mengamuk. Abu berkata, maaf, saya pikir koin ini sebagus kainmu. Sama-sama tak bernilai. Warga pasar tertawa. Pedagang itu belajar bahwa dalam dagang, nilai tidak hanya di barang, tapi juga dalam hati. Abu Nawas dan pintu surga. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdasan para ulama dan penasihatnya. Dengan nada serius, ia bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan di mana letak pintu surga? Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan memikul pintu tua dari rumahnya. Ampun Baginda, katanya. Saya bawa pintu ini, siapa tahu bisa dijadikan contoh untuk menjawab pertanyaan tadi. Abu berdiri di balik pintu dan berkata, inilah pintu surga. Barang siapa mengetuknya dengan hati yang ikhlas, iman yang teguh, dan amal yang baik, maka ia akan dibukakan jalan ke dalamnya. Raja tertawa geli mendengar jawaban itu. Abu Nawas, katanya, kau memang selalu bisa menjawab pertanyaan berat dengan cara yang ringan, tapi sangat mengena. Abu Nawas dan ikan emas. Suatu pagi, seorang nelayan menghadiahkan seekor ikan emas yang langka kepada Raja Harun al-Rasyid. Ikan itu begitu indah, bersinar seperti permata di air. Raja lalu berkata kepada Abu Nawas, rawat ikan ini baik-baik, beri makan setiap pagi dengan makanan khusus dari dapur kerajaan. Aku ingin melihatnya tumbuh besar dan sehat. Suatu hari saat hendak memberi makan, Abu Nawas terpeleset. Ikan itu pun meloncat keluar dan berenang ke sungai. Ia mencoba menangkapnya, namun arus membawanya pergi. Abu Nawas kembali ke istana tanpa ikan. Ia tahu sang raja pasti akan marah, tapi ia tetap berniat berkata jujur. Raja marah besar. Namun Abu Nawas berkata, Baginda, ikan emas itu lebih memilih kebebasan di sungai luas daripada dikurung dalam kolam emas.
Bukankah kebebasan lebih mulia dari kekayaan? Mendengar itu, raja pun tersenyum. Ia sadar bahwa pelajaran dari ikan emas itu jauh lebih berharga daripada keindahannya. Abu Nawas dan jubah dari surga. Suatu hari datanglah seorang saudagar dari jauh. Ia berkata, "Baginda, saya membawa jubah dari surga. Hanya orang suci yang bisa melihat keindahannya." Raja terperangah, penasaran ingin mencobanya. Raja mencoba jubah itu, padahal tak melihat apa-apa. Tapi ia berpura-pura kagum karena tak ingin dianggap pendosa. Para penasihat ikut memuji, takut dianggap tidak layak melihatnya. Abu Nawas menyaksikan semua itu dari jauh. Ia tersenyum curiga. Jubah dari surga yang tak terlihat, ini pasti tipu daya. Abu mendekat dan berkata, "Wah, jubah ini sangat indah. Ada bordiran bidadari dan awan emas." Semua pejabat kaget. Mereka sadar Abu sedang menyindir. Raja pun tersadar bahwa ia telah dibohongi. Ia segera memerintahkan penjaga untuk menangkap saudagar penipu itu. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku dari rasa malu," ujarnya. Dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan istana. Ia tahu bahwa kadang kebenaran paling sederhana harus disampaikan lewat sindiran yang halus. Abu Nawas dan uang dari langit. Suatu pagi, warga desa heboh. "Ada uang jatuh dari langit," teriak seseorang. Orang-orang pun berkumpul, menengadah sambil berharap ada keberuntungan yang turun. Abu Nawas mengamati dengan cermat. "Ini bukan uang dari langit," katanya. "Kemungkinan besar seekor burung mencuri dan menjatuhkannya." Warga mulai ragu. Tiba-tiba, datang seorang saudagar mengaku kehilangan kantong uang saat sedang beristirahat di bawah pohon. "Ada burung besar terbang rendah," katanya. Abu Nawas berkata, "Jika uang ini bukan dari langit, maka ia punya pemilik. Mengambilnya tanpa izin sama dengan mencuri." Warga mulai sadar dan menyerahkan kembali uang itu. Saat mendengar cerita itu, raja pun memuji Abu Nawas. "Kau tidak hanya bijak, tetapi juga mampu menjaga hati rakyat agar tetap jujur." Abu Nawas dan bayi di depan pintu. Suatu pagi, saat hendak keluar rumah, Abu Nawas terkejut mendapati seorang bayi diletakkan dalam keranjang tepat di depan pintunya. Tak ada surat, tak ada jejak siapa yang meninggalkannya. Kabar pun tersebar. Warga mulai berdatangan dan mencurigai Abu Nawas. "Pasti bayi ini anaknya," bisik beberapa orang. Tuduhan itu menyebar seperti angin. Tak ingin fitnah berlanjut, Abu Nawas membawa bayi tersebut ke istana. Ia meminta Raja Harun al-Rasyid menjadi penengah dan mencari kebenaran. Di hadapan raja dan rakyat, Abu Nawas berkata, "Siapapun yang merasa mengenali bayi ini, silakan maju dan bersumpah di hadapan Baginda." Semua warga terdiam. Tiba-tiba, seorang wanita tak kuasa menahan rasa bersalah. Ia maju ke depan dan menangis. "Ampun Baginda, akulah ibunya. Aku hanya tak sanggup membesarkannya." Raja tersenyum. "Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tapi juga sabar dan berani menghadapi fitnah. Kebenaran memang tak selalu datang cepat, tapi selalu tiba di waktu yang tepat." Abu Nawas dan wasiat raja. Pada suatu sore, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Aku ingin membuat wasiat, tapi harus dijaga sampai aku meninggal nanti," ucapnya pelan. Raja memberikan gulungan surat kepada Abu Nawas. "Jangan buka sebelum waktunya," katanya. Abu menyimpannya dalam kotak besi, lalu menguncinya dengan kunci ganda. Tahun berlalu, raja jatuh sakit dan keadaannya semakin lemah. Ia pun meminta Abu Nawas datang dan membuka wasiat yang dahulu disimpan. Abu Nawas membuka surat itu dan membaca, "Wahai penerusku, jangan turuti hawa nafsu. Jadilah pemimpin yang rendah hati, karena kekuasaan hanya titipan, bukan takhta abadi." Senyum terakhir sang raja muncul. Ia menutup mata dengan damai, semua terdiam. Wasiat itu menjadi warisan berharga bagi kerajaan dan seluruh rakyat.